Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi sahabat MS Shalom yang tetap setia mengikuti channel ini sampai sekarang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, satu anugerah. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari kita tetap menikmati bagaimana sukacita, indahnya kehidupan dalam situasi apapun, tetap kita bisa bersyukur, karena itulah yang membuat kita bisa tetap bertahan untuk memberi yang terbaik kepada orang yang kita cintai dan terlebih kepada Tuhan. Haleluya. Izinkan saya akan bawa satu renungan singkat pada hari ini, yang tema yang lumayan unik, yaitu adalah senyummu membawa berkat. Haleluya. Ini terinspirasi tema ini kepada saya adalah karena saya perhatikan bahwa setiap orang yang berhadapan ataupun ada sekeliling saya yang bisa bertatap muka, di saat saya melihat orang tersebut senyum, begitu menyenangkan, dan saya sangat diberkati lewat ekspresinya yang tersenyum, seperti ada satu sikap yang welcome gitu. Istilahnya tuh kayak membuka hati untuk baik dalam pertemanan. Tetapi juga saya menemukan bagaimana waktu bertemu dengan orang sekitar saya dengan wajah yang begitu muram, begitu sedih juga, membuat saya berpikir banyak hal. Waktu saya melihatnya, saya jadi berpikir ada sesuatu yang kurang, seperti tidak nyaman. Di sisi lain jadi bertanya, ada apakah dengan saya dengan dia? Apakah saya melakukan satu kesalahan atau dia sedang melakukan kesalahan? Sehingga menurut saya itu membuat saya tidak nyaman. Nah, dua hal ini akan menjadi satu bukti dalam kehidupan kita di saat kita berdampingan dengan orang-orang sekitar kita, dan itu tidak bisa dipungkiri karena memang kita adalah orang sosial. Kita diciptakan Tuhan, bukan manusia individu. Kita diciptakan Tuhan adalah manusia sosial, di mana kita akan mempengaruhi orang yang lain dan orang lain akan mempengaruhi kita. Oleh karena itu, saya akan memberikan satu topik ini, senyummu membawa berkat, sehingga supaya pengaruh kita baik terhadap orang lain, maka kita harus memberikan senyum yang baik. Karena satu hal yang perlu kita tahu, bahwa setiap senyuman yang kita lakukan itu adalah akibat dari sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Perlu kita tahu bahwa senyuman itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa sebab akibat. Pasti nggak mungkin orang yang sedang kesakitan lalu tersenyum, itu namanya acting, ya kan? Atau ada orang yang sedang marah langsung tiba-tiba tersenyum, itu sesuatu hal yang asing dan tidak mungkin. Tetapi pada umumnya orang yang tersenyum dengan kita, pasti dia hatinya sedang baik dan hatinya sedang terjaga dengan yang baik, sehingga dia bisa membuat orang lain nyaman dan senang. Nah, itu akan kita lihat. Maka kita buka Alkitab kita di dalam, ini tidak asing lagi, sudah biasa ayat ini, tetapi sangat berbeda di saat kita mempelajari ayat ini dengan makna-makna yang Tuhan beri jadi hikmat dalam hidup kita. Itu yang pertama yang kita akan baca adalah, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini kita buka di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 yang sudah sering mungkin kita dengar. Tapi ada hal yang sangat menarik waktu kita mulai bedah sangat sederhana ayat ini. Ada dua hal. Yang pertama adalah hati yang gembira. Itu berbicara adalah sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi, nggak mungkin orang bisa tersenyum sementara dia sedang marahan dengan orang lain, atau sedang ribut, berkelahi, ataupun sedang membenci kepada orang tersebut. Tidak mungkin. Tetapi pasti ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Nah, akibat daripada hal itu terjadi, sehingga dikatakan ada menjadi sesuatu hal yang baik juga
dampaknya, yaitu adalah dikatakan obat yang manjur. Kita tahu ya, obat itu adalah sesuatu bisa juga dikatakan sesuatu yang dikonsumsi ataupun yang didapatkan, baik berupa zat, berupa apapun itu, yang akan membawa satu kesembuhan atau pemulihan dalam hidup kita. Artinya adalah kalau hati kita baik, hati kita gembira, maka dengan sendirinya kita akan dipulihkan dari segala sakit kita, dari segala kelemahan kita. Nah, kita juga lihat bahwa hati dan ekspresi itu satu paket. Seperti saya katakan tadi ya, bahwa orang yang baik pasti akan memberikan ekspresi yang baik. Jadi tidak mungkin bisa, kecuali seperti buat film action ya, sebenarnya dia orang sedang memelaki suasana yang tidak baik, tapi karena dia harus berakting, nah itu beda hal. Tetapi yang dimaksud sini adalah bukan acting, tetapi memang apa adanya dengan kenyataan yang kita miliki. Nah, di dalam Matius pasal 12 ayat 34 sampai 37, 34b, kita perhatikan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari hati. Perbendaharaan yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hati. Dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Nah, seperti saya katakan tadi adalah, kalau kita berbicara, bertemu dengan orang lain, waktu dia tersenyum, lalu dia berkata, hai gimana kabarmu, tapi dengan ekspresi yang senyum, itu sangat menyenangkan. Tetapi di saat kita bertemu dengan orang, lalu dia mulai membuat kata-kata yang tidak menyenangkan, dan pasti ekspresinya itu akan tidak menyenangkan. Nah, artinya inilah yang harus perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak mau menjadi berkat bagi orang lain karena kita tidak bisa memberikan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, karena itu menolong orang lain dan memulihkan kita juga. Nah, kita lihat juga di dalam Amsal pasal yang 4 ayat 20 sampai 23 bagaimana nasihat firman Tuhan ataupun Amsal Salomo kepada orang-orang yang bagaimana dia menggunakan hati yang benar. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dari lubuk hatimu, karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ternyata hati dan suasana hati dan kesembuhan, pemulihan tubuh itu sangat berkaitan. Makanya dikatakan bahwa, kalau dikatakan di sini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Nah, kata perkataanku di sini adalah yang berasal dari hikmat Salomo, itu ia adalah firman Tuhan. Jadi seperti dikatakan, dengan apakah seorang muda bisa melakukan kelakuan yang bersih kalau tidak dari firman Tuhan? Jadi sebenarnya untuk kita bisa memiliki senyum yang indah, hati yang suasana yang baik, itu tidak terlepas dari bagaimana kita melekat dengan firman, bagaimana kita dekat dengan firman, bagaimana kita merenungkan firman, bagaimana kita hidup dengan firman. Maka dikatakan itu akan memberikan kita teladan dan akan memberikan kita pemulihan dan kesembuhan. Jadi yang pertama, supaya hati kita mendapatkan sumber yang baik dan berakibat yang baik, maka disarankan itu adalah harus memperhatikan perkataan lewat firman. Dan bahkan dikatakan juga memperhatikan perkataan dan memberikan telinga kepada ucapanku. Kita harus mendengar yang baik, supaya dikatakan
Dengan kita mendengarkan perkataan, memberikan telinga, dan melihat segala perbuatan Allah, maka dikatakan kita akan terjauh dari godaan-godaan yang membuat kita marah, benci, yang membuat kita sakit hati. Yang godaan-godaan itu akan jauh dari hidup kita, karena telinga dan mata kita tertuju kepada firman. Karena itu, jagalah hati kita supaya kita mendapatkan kesembuhan dari seluruh tubuh. Nah, ternyata apa yang kita pikirkan selama ini, firman Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Ternyata di saat kita berikan hati kita firman, dan kita berikan telinga kita firman, dan kita berikan mata kita firman, maka godaan-godaan kita untuk membenci, membuat hati kita sakit, itu tidak akan terjadi. Maka kita akan mengalami namanya kesembuhan. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah semangat. Yang semangat itu adalah sesuatu yang dimaksud di sini adalah, kalau kita baca tadi di ayat yang ke 22b Amsal 17, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini berbicara semangat yang sesuatu tidak baik terjadi. Nah, dan akibatnya juga tidak baik. Dikatakan mengeringkan tulang, ini berbicara sesuatu yang sakit terjadi. Berarti sesuatu yang sakit berarti bisa merusak tubuh juga. Artinya kalau kita perhatikan di sini adalah semangat itu akan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sering sekali kita tidak mengerti, saudara, waktu kita menghadapi satu persoalan. Sebenarnya hal yang paling parah di sana itu bukan masalah materi, masalah lain-lain yang akan membuat kita menjadi lebih sulit, tetapi adalah justru di saat semangat kita sudah melemah, semangat kita pudar, semangat kita sudah patah semangatnya, itu yang membuat akan lebih berbahaya. Karena di saat itu terjadi, katakan, maka itu akan mengeringkan tulang kita, atau akan memberikan kita sakit yang sangat menyakitkan. Dan obatnya sulit, obatnya sangat-sangat sulit, terkecuali di atas tarik kembali hati kita yang harus dipulihkan. Nah, kita lihat ada satu contoh di tokoh Alkitab di mana seorang Bartimeus, di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 50 dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, pergilah. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya sendiri, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Bartimeus, kita lihat waktu dia mengalami satu kondisi yang sulit, bahkan dikatakan buta, itu berbicara sesuatu yang sakit dan sangat-sangat menyakitkan. Nah, waktu dia mendengar ada satu kesempatan, yaitu berbicara sumber yang benar lewat, dan dia dengar dekat dengan dia, yaitu adalah Yesus. Lalu dia dengan semangat, dia berseru. Ingat, dia berseru. Kata berseru itu sama dengan orang yang sedang bersemangat, bergairah, ingin menemukan sesuatu yang diharapkan, yaitu adalah Yesus. Tetapi kita lihat, semangat yang terjadi tidak terjadi begitu saja. Waktu Bartimeus mulai berseru dengan semangatnya, ingat, ada kendala yang terjadi, ada masalah yang terjadi. Orang-orang di sekitarnya bukan menolong Bartimeus supaya dia
diajak berdiri bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi justru mereka mematahkan semangat Bartimeus. Dikatakan diam. Saudara kasih dalam Tuhan, sering sekali kita dalam kehidupan kita, baik kerohanian kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, waktu saat kita udah mulai ingin bangkit semangat kita, ada orang sekitar kita bukan menjadi mensupport kita, malah justru mereka mulai menjatuhkan kita, mulai menyuruh kita supaya kita berdiam, supaya kita terjatuh dan terjatuh. Tapi lihat, Bartimeus tidak terpengaruh dengan orang-orang sekitarnya yang berkata sia-sia, orang-orang sekitarnya yang mencoba untuk menghentikan dia, tetapi dia bangkit dengan berdiri. Dan karena dia tahu Yesus adalah sumber kebenaran, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Apa yang terjadi, saudara? Di saat semangat itu tidak padam, di saat semangat itu terus berapi-api, luar biasa terjadi. Yesus berhenti dan memberikan perhatian dan mendengarkan dan memanggil Bartimeus lewat murid-muridnya, orang sekitarnya. Lihat, manusia gampang berubah, saudara. Waktu Yesus mulai memperhatikan Bartimeus, orang-orang sekitarnya pada saat itu baru memberi perhatian, baru memberi support kepada Bartimeus. Tapi sebelumnya mereka tidak pernah berpikir untuk memberi support, untuk berkata, "Kuatkanlah hatimu." Kadang-kadang sekitar kita demikian, saudara. Waktu kita sedang menghadapi persoalan, waktu kita sedang terhimpit, waktu kita sedang mengalami masalah yang besar, orang cuek, orang tidak pernah perhatikan. Tetapi waktu kita mulai diberkati Tuhan, sudah mulai dipulihkan Tuhan, sudah mulai diperhatikan dengan berkat-berkat pertolongan Tuhan, orang sudah mulai ikut juga memperhatikan kita. Makanya jangan pernah bersandar kepada manusia, karena manusia itu cepat berubah. Tapi bersandarlah kepada Tuhan, karena kalau saat kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan orang-orang sekitar kita supaya mereka menjadi orang-orang yang dipulihkan juga untuk menjadi teman rekan kita. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, inti daripada topik renungan singkat ini adalah senyuman kita akan menjadi berkat karena sesuatu yang baik telah terjadi dalam hidup kita, seperti tema tadi. Oleh karena itu, tetaplah jaga sesuatu yang baik dalam hati kita, dan jangan pernah patah semangat, karena itu membawa berkat bagi orang lain dan menyembuhkan kita dari sakit kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, di saat kita berjuang dan mempertahankan hati kita untuk tetap baik dan semangat kita untuk tetap stabil, maka bukan hanya orang lain yang diberkati, tetapi kita sendiri juga akan dipulihkan dan diberkati. Shalom, biarlah sukacita dan ekspresi senyummu akan terus menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya bukan acting, tetapi yang sesungguhnya, karena Tuhanlah sumber senyuman yang terbaik itu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, sahabat M Shalom. Haleluya. Amin.